Ih enak banget, baunya gurih tau. Pita Kuning Podcast. Selamat datang kembali di satu lagi episode Cerita Masa Kecilku. Ini adalah podcastnya Pita Kuning, di mana setiap episodenya kami mengundang bintang tamu untuk cerita masa kecil mereka. Karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan. Adik-adik pasien kanker punya masa depan untuk diperjuangkan. Seringkali kita ngerasa masa lalu kita, hal-hal yang terjadi sama hidup kita waktu kita SMA, SMP, SD, ya udah berlalu begitu aja. Tapi ada banyak anak-anak pasien kanker umurnya 7, 10 ini ingin untuk bisa punya umur yang panjang supaya suatu hari dia bisa cerita juga waktu yang terjadi waktu dia kecil seperti apa, seperti bintang tamu yang cerita di podcast ini. Nah, Pita Kuning adalah yayasan yang bekerja untuk membantu adik-adik pasien kanker yang datang dari keluarga tidak mampu. Kami bikin konten ini untuk menyebarkan awareness terhadap kehadiran anak-anak ini. Juga sejujurnya berharap AdSense karena beberapa tahun yang lalu pandemi itu membuat sumbangan ke anak-anak kanker agak tersendat karena understandably mereka geser ke pandemi tentu. Tapi ada pandemi nggak ada pandemi, anak-anak ini tetap butuh bantuan. Dan AdSense dari konten seperti ini sangat-sangat membantu. Nah, sekarang cerita masa kecilku setelah masuk ke musim ketiga bermitra dengan Lotus Archie dan Tokopedia. Mereka bikin program namanya Golden Hearted Heroes atau pahlawan berhati mulia. Dalam kerjasama ini selama 2 bulan ke depan, kalau misalnya beli emas di Lotus Archie di official store mereka di Tokopedia, itu udah langsung menyumbangkan 2,5% dari nilai transaksi tersebut. Terus kalau misalkan pengen nyumbang langsung ke Pita Kuning via Lotus Archie, bisa hubungin mereka juga. Nanti ada nominal-nominal tertentu. Ada semacam token of appreciation. Ada campaign digitalnya juga, si hashtag Golden Hearted Heroes itu juga kami cari milestone sampai titik tertentu nanti ada sumbangan lagi. Tapi ini adalah kerjasama yang terjadi di musim ketiga selama 2 bulan ke depan. Nah, bagian dari kerjasama ini didatangkanlah bintang tamu. Bintang tamunya ini diharapkan keartisannya berhasil menarik penonton. Penontonnya tentunya AdSense-nya masuk, tapi awareness terhadap anak-anak ini juga tersebar. Hari ini hadir bersama dengan kita senior saya yang jahat, yang selalu ngebully saya waktu saya SMA. Brisia Jody. Apa kabar? Baik. Lu kalau giliran kamera nyala agak beda ya sama waktu lagi kamera nggak nyala? Kelakuan lu? Tadi bukannya baru disuruh dada-dada? Iya, dada-dada dulu. Ya. Ini semuanya boleh tepuk tangan gak sih? Boleh, tapi... Soalnya aku biasa nyanyi kan di tepuk tangan ini. Iya, tapi ini tepuk tangannya nggak nunggu dikasih tepuk tangan. Biasanya kan sama FD diginiin tepuk tangan gitu. Ini sih nggak perlu mereka ini jarang loh mereka nonton bintang tamunya karena lu aja iya. Ya ampun, sweet. Iya. Emang lu semua giliran lu suka pada nongol di sini. Ini kalau ngomong disensor kan? Iya, ada suara lumba-lumba misalnya gitu. Ada episode isinya lumba-lumba semua. Gara-gara ngomong jorok, mohon maaf ya, saya nggak bisa dikontrol. Jody, selamat datang. Selamat datang. Gimana sih orang ngomong selamat datang nggak dibalas selamat datang? Gara-gara kopi tahu. Kalau minum kopi pusing. Ya udah jangan minum alkohol. Ya udah kita istirahat dulu kali ya. Enggak, jangan deh, kita udah keburu nyala kameranya. Tapi terima kasih udah datang sini karena gue tahu lu sibuk. Enggak terlalu. Enggak terlalu. Enggak terlalu, tapi Bagus. makasih banget udah diundang ke sini, seneng. Dengan senang hati. Nah, gue nggak tahu lu familiar atau enggak dengan acara ini, tapi kita akan ngobrol tentang masa kecil saja. Dari lu lahir sampai lu SMA. Karena anak-anak yang dibantu Pita Kuning juga ketika udah lulus SMA berarti udah nggak masuk anak-anak lagi. Gitu kurang lebihnya. Ya. Nah, sekarang jadi sebenarnya ya sebelum taping ini terjadi, kami sempat ngobrol-ngobrol tuh. Ramai banget dan gue menyadari bahwa ada gap usia yang cukup signifikan yang nanti berpengaruh terhadap apa yang lazim di generasi kami. Iya, kayak beda gitu ya nanti. Iya, pacarannya aja beda, sekolah beda. Gue sih sebenarnya nggak sabar untuk mencoba untuk mendalami. Kebetulan kita agak-agak percaya zodiak juga ya. Oh, percaya zodiak juga? Lumayan. Emang selama ini bintang tamunya nggak ada yang seumuran aku? Ada kan? Nggak ada. Lu paling muda. Iya. Biasanya om-om semua, gue juga malas ngeliatnya. Nah, om-om yang bibirnya udah pada hitam nih, koten semua. Gila Gigi udah pada rusak. Lu masih muda, segar gue juga jadi ikut merasa muda gitu gue. Aku deg-degan sih. Kita mulai, nggak usah deg-degan, mungkin cuma ngobrol biasa. Oh iya deh. Lu lahir tanggal? 30 Maret 96. 30 Maret 96, berarti Aries yang tipis-tipis ke Enggak dong. Maret tuh apa?
Maret tuh Pisces kan? Justru kalau 30 tuh Aries banget. Jadi Oh, Aries semua banget. sifat Aries tuh kayak ada di dalam tubuhku gitu. Aries tuh bukannya harusnya musnah aja ya kan, saking nyebelinnya gitu. Saking nyebelinnya ya? Iya. Banget aku aja. Kakak gue sama adek gue tuh Aries loh. Ih, Keras geli. kepala. Lah, kenapa jadi muntah? Maksudnya Kan aku lu juga- Aries juga. Iya, aku suka ngaca. Suka apa? Aku suka ngaca. Suka ngaca. Jadi kayak kok Aries gini banget ya? Nah. Parah banget ya? Iya, lu ini ya nggak suka berteman dengan Aries lain karena Nggak suka, tapi padahal aku deketnya sama Aries nih sekarang. Jadi kayak kena karma gitu. Aries itu nggak tahu ya. Jadi gini, Nah. orang suka nanya sama gue, emang lu sepercaya apa sih sama zodiak? Gue lebih ke statistik gitu. Rata-rata orang zodiaknya ini tuh begini, kayak Gemini tuh rata-rata emang keren aja. Nggak ada, justru Gemini bisa musnah enggak? Gue tampol ya. Enggak. Gemini tuh keren. Gemini itu adalah zodiak terkeren. Rata-rata presiden Gemini sih emang. Iya kan? Langsung berubah. Iya. Enggak, cuman cowok Gemini itu emang oke kok. Iya kan? Iya oke. Iya, emang oke. Tapi masalah lu apa sama Gemini sampai di belakang tuh pada bilang enggak? Karena orang nggak terima, saking Gemini itu sebenarnya cocok loh sama Aries karena sama-sama pinter. Ya, gue juga kadang-kadang ngerasa kalau bukan karena gue Gemini, mungkin gue sama kakak sama adik gue bisa lebih parah berantemnya. Tapi Gemini tuh maksudnya tuh gampang masuk gak sih? Iya. Ngebaur gitu Karena kan? kepribadiannya ada banyak. Oh gila maksudnya. Jadi dia bisa masuk Oh, kemana DGJ aja. ya, teman-teman. Tersinggung. Maaf ya Gimana? Gemini, masalahnya Iya. di presiden Gemini. Iya, iya. Presiden yang gak Gemini siapa coba? Pak Soekarno Gemini kan? Iya Gemini. Pak Soeharto Gemini. Gemini. Pak Habibie kalau nggak salah. Oh. Pak Jokowi Gemini. Pak Habibie kayak Cancer deh. Pak Habibie mungkin ya Iya deket-deketan. Cancer, ya. Pak SBY? Apa? Bercanda Pak SBY. Pak SBY mantap. Ekonomi maju gara-gara Pak SBY. Ini pasti dilumba-lumbain kan? Kayaknya gitu. Kebetulan mamaku kan Partai Demokrat. Wow, aku juga Pak SBY. SBY terbaik. SBY selalu Fix lumba-lumba memajukan semua ya, Indonesia. Ya. Parah. Nyokap gua tuh Pisces. Pisces kan Maret. Pisces Maret ya? 4 Maret. Cewek Pisces Pisces itu terbaik sih menurut aku. iya perasa agak Perasa galak gak? ini apa lebih ke mendem tepatnya. Kalau Iya, galak sih mungkin nggak terlalu ya. Kalau lu tadi bilang Aries ya. Apa positif trait-nya Aries apa? Leader ya rata-rata ya, bisa mimpin. Iya sih. Terus Aries tuh nggak pernah punya dendam. Masa? Jadi dia marah saat itu juga, tapi Iya, iya nextnya sih. dia udah kayak nggak pernah benci orang. Aku satu orang pun di dunia ini nggak ada yang aku benci sih. Kurang tua aja lu. Tuan dikit kayaknya lu ketemu sama gitu tuh. Iya, tapi cuma saat itu juga. Oh gitu. Tapi ya? tetap pemaaf banget sih Aries. Iya ya. Dan bucin parah. Iya, iya. Oh iya bucin parah. Bucin parah, apapun dikasih. Oh iya. Iya. Kalau harta, sayang sama orang apapun dikasih. Harta apalagi. Gue bisa jalan ke tempat-tempat yang sembarangan deh dengan pertanyaan Bukan, itu. jangan. Maksudnya kalau misalnya Aries tuh lebih baik, gue nggak apa-apa nggak happy asal lo happy gitu. Menarik juga. Lu berkesimpulan kayak gini karena Aries bukan cuma lu, maksudnya di sekitar lu Aries dan Iya banyak, serupa. banyak kan mama aku Aries juga. Oh mamanya Aries. Aries Maret juga. Ya kayak gitu lah. Bokap lu apa? Taurus. Taurus Aries. Cocok, karena Cocok. Taurus kan ngademin ya. Ya Aries Taurus kan lebih bukan ngalah istilahnya. Ngomong, iya gak? Kita kenapa jadi ngomongin zodiak ya? Bencongnya keluar. Iya biasanya bencong yang ngomongin itu soalnya. Iya kebetulan saya masih belum terlalu confirm kelihatannya. Kenapa bencong-bencong di belakang langsung berisik tuh barusan tuh, barusan dipanggil. Tapi oke, kita ketahui bahwa dia adalah tanggal tadi 30 Maret 96, Sio tikus. Sio, wah sampai ke Sio loh ya. Sampai ke Sio loh. Sionya apa? Kambing. Oh kurang. Kok kurang? Maksudnya apa kurang? Karena aku kan tikus, karena tikus tuh udah paling nomor 1 sih. Emang iya, bukannya naga di dunia persioan yang paling berkuasa? Di atasnya naga masih tikus. Karena Masa? iya, makanya orang-orang Chinese gitu suka program biar anaknya Sio tikus. Karena mereka selalu beruntung dan pintar negosiasi. Anak gue Sio babi, istri gue Sio monyet. Oh, mamaku. Iya, katanya Usil. Sio monyet senang benda-benda berkilauan. Iya, harus nongkrong sama Lotus Archie tuh Sio monyet tuh kelihatan.
Oke, lu lahir tahun tadi bilang 90 96 96. Oke, lu lahir di Jogja. Di Yogyakarta. Emang orang tua dua-duanya orang Jogja? Orang Jakarta yang membuat rumah di Jogja, tapi aku dari lahir di Jogja sampai umur 21 tahun. Oke, wow lama juga ya. Iya. Orang tua lu ketemu di mana? Dua-duanya orang Jakarta tadi lu bilang. Oh di ini, iya Jakarta. Ketemu di Break-Breakan. Iya benar sekali. Yang dia maksud adalah namanya radio amatir. Benar gak sih namanya radio amatir? Break-breakan kan? Iya Break-Breakan. Iya. Dulu Break-Breakan gitu kayak mamaku kan namanya Berta, tapi nyamar jadi Ocha dulu. Terus mamaku kan suaranya ngebas serek seksi kan. Terus Iya. papaku langsung kenalan dari Break-Breakan itu. Oh. Terus ketemu pacaran 7 tahun, cuman mamaku kan banyak banget yang suka. Jadi setiap malam minggu itu sama kakek aku tuh digelar tiker buat dari kampus mana-mana cuma mau ngasih bunga ke mamaku. Yang bener lu. Iya, tapi papaku itu melipir langsung masuk rumah deketin keluargaku. Kok bisa keluarga, maling iya. dia bisa masuk dari pintu belakang? Gimana ceritanya? Gak Kok bisa? tahu juga. Hah? Karena papaku kan mobilnya ganti-ganti dan mamaku agak matre. Maaf Pak, tapi emang Arya satu ini emang kurang ajar menurutnya ya. Tapi untuk yang nggak ngerti, jadi gini, sebenarnya sebelum ada sosmed, ada semacam sosial media di mana orang tuh nggak saling kenal, cuman pakai ID, jadi pakai nama masing-masing. Iya. Kayak tadi nyokap lu Berta tapi panggilannya Ocha. Ocha. Bokap lu apa? lupa deh aku. Eh. Lupa. Nah biasanya tuh di setiap rumah nih pada zamannya, kalau misalnya di depan rumah tuh ada kayak stiker, terus gitu ada kayak kode-kode, itu berarti dia main radio amatir. Radio amatir tuh kita bisa kayak break-breakan, kodenya apa ya? Break-break masuk-masuk, ada siapa nih gitu. Terus itu frekuensinya tuh untuk umum. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi nyari, terus kita bisa dengar, misalkan ada kukuh gitu di seberang. Break, ini kukuh di sini, siapa yang mendengarkan? Terus saya bilang, halo kukuh, saya Panji. Lokasi di mana Panji gitu? Oh, lokasi di Tasikmalaya. Oh, saya di Jakarta. Jadi bisa kayak Berarti gitu. random banget gitu. Benar random. Wow. Dan kadang mereka ngobrol tuh bisa sampai pagi. Ya ampun. Kayak sosmed kan, Iya. kan masing-masing punya ID. Nah, orang tuanya ketemu di situ, berarti Iya. lucu banget ya. Lucu banget. emang. Mereka berapa lama tuh main break-breakan sampai akhirnya dulu ada Papa Alpha Charlie Alfa Romeo, itu berarti pacar. Film Warkop tuh. Wah gila. Nah, berapa lama lu diceritain nggak? Berapa lama mereka main break-breakan sampai akhirnya kopi darat? Makanya istilah kopi darat. Karena ada kopi di udara, ada kopi di darat. Oh kopi udara ada? Kopi udara tuh maksudnya kita break-breakan. Kopi darat tuh ketemu langsung. Nah, orang tua lu cerita nggak berapa lama mereka break-breakan? Kan kalau kayak gitu kan Nggak cuma tahu sih. dengar suara nggak ngeliat tampang Terus kan. kopi daratnya aku kurang tahu sih, tapi nggak sampai sebulan. Berapa tepatnya nggak tahu, tapi mereka nggak sampai sebulan udah ketemu karena itu terus papaku nyariin terus. Jadi Ocha mana Ocha gitu. Oh gitu. Lu bilang nyokap lu tuh saking cantiknya, kakek lu tuh suka ngegelar. Iya, jadi ngegelar tiker terus nyiapin. Emang itu setiap malam minggu udah pasti rame banget di rumah, cuma mau kenalan sama mamaku doang. Mama lu siapa sih, emang terkenal ya mama lu? Enggak, dulu mungkin. Kan dia maksudnya ya termasuk yang pinter gitu. Terus Maksud gue kalau ada gayanya udah keren gitu. cowok-cowok pada datang, Ha-ha. berarti kan kalau generasi gua Dian Sastro. Sebelum Dian Sastro Gadis Sampul, Heeh. kita udah tahu Dian Sastro. Gua anak Gons, dia anak Tarki soalnya. Jadi dia terkenal gitu karena dia cantik. Nah, nyokap lu tuh bisa dikenal sama banyak orang tuh gimana ceritanya sebenarnya? Nggak tahu juga karena cantik juga mungkin. Cuma karena mamaku sekarang nggak merawat diri, jadi bengkak. Maksudnya apa? Maksudnya Ini aduh. malu loh. Oh iya, tapi Dia bukannya nggak merawat diri, dia ngebrojolin elu. Iya, 3 Tubuh anaknya. berubah. Nah, tubuh berubah kalau habis ngebrojolin 3 anak, nggak ngerawat Dulu- diri, dasar anak. dulu mirip banget sama siapa Mbak? Mama. Mirip siapa ya? Mirip siapa? Kalau papaku mirip banget Jamal Mirdadnya minta ampun. Oh gitu. Kembaran, semua manggilnya Jamal Mirdad. Oh. Karena Emang makanya iya jangan-jangan. Cuma dia pakai nama break-breakan kalau lagi sama lu. Nggak, tapi nyokap lu bukan entertainer. Dia sorry ya, gue beneran nggak tahu soalnya. Jadi bukan. memang bukan entertainer. Bukan. Pas sudah melahirkan aku baru dia jadi politikus gitu. Tapi cuma nggak Sampai sekarang masih siapa-siapa. berpolitik. Masih. Oh berarti sebenarnya gue bisa cari ya? Jangan dicari dong. Buat apa? Enggak, pengen lihat kayak apa Kurang populer. kok, kurang. Aku juga. Kok dibilang kurang. Jody, kalau Oh, orang ya. bisa datang ke rumah ngasih bunga, Ha-ha. cakep banget ini.
Ya nggak cuma cakep, karena mamaku pinter banget dulu, selalu juara apapun, sepeda, juara naik gunung, juara apa. Jadi mamaku tuh emang udah Juara sumo nggak nyokap lu? Kan siapa tahu juara apapun. bela diri semuanya. Tiba-tiba emaknya sumo. Jadi dia karena berprestasi Dan cantik. juga cantik, langsing, putih kayak wow gitu. Ya stereotipnya bokap. Sukanya bokap. Oke. Bokap sendiri apa? Bokap sendiri apa? Maksudnya profesinya, pekerjaannya apa? Dulu papaku anak orang kaya aja gitu. Tapi yang males gitu, yang kurang pinter, yang ngandelin. Bokap lu apa? Nggak ada, bokap gue cuman kaya tapi dia males. Nggak pinter. Tapi papaku playboy parah. Jadi papaku juga sama aja. Ya karena kalau emang bener mukanya kayak Jamal Mirdad, berarti emang itu kan style basic ganteng pada zamannya. Iya bener-bener. Iya. Kalau mamaku kan tapi orangnya cuek. Jadi nggak nanggepin gitu. Kalau papaku ya semua ditanggepin gitu. Waktu mereka berkenalan itu masih pada kuliah kah apa udah pada kerja? Kuliah. Oh, Jadi kuliah sama-sama, akhirnya kuliah di Jogja gitu, merantau. Terus papaku kan sama-sama mamaku anak polisi, papaku anak jaksa. Jadi pindah-pindah gitu. Nah, pas ketemu gitu. Maksudnya pas ketemu pas mereka ke Jogja? Iya. Jadi yang satu ngikut bapaknya ke Jogja, yang ini juga ngikut? Iya, bahkan pernah kebetulan ketemu di Lampung. Hah, kok bisa random gitu? Gak tahu. Terus kayak dugem di Lampung gitu mereka. Dugem di Lampung tahun 90-an ya? Iya. Lagunya Guns N' Roses remix kayaknya. Welcome to Paradise. Itu mah Green Day, salah lagu. Nah, oke, jadi mereka sebenarnya break-breakan, lalu sempat ketemu. Iya, sempat ketemu. Terus sama-sama pindah ke Jogja. Sama-sama pindah ke Jogja, kuliah di Jogja. Memutuskan untuk pacaran. Pacaran. Atau pacarannya sebelum ke Jogja? Enggak, Oh, di di Jogja, Jogja. Pas di Jogja. udah ketemu, soalnya mamaku itu papaku adalah pacar pertama mamaku. Sampai sekarang. Apa yang membuat, mungkin nyokap lu pernah cerita, apa yang membuat nyokap lu luluhnya sama bokap ketika setiap hari bunga ditaruh sama orang-orang di depan? Dan orangnya katanya mamaku bener-bener cakep banget dan baik. Kenapa Tapi terus? papaku karena seiman sama mamaku gitu. Oh. Dan ternyata fun fact-nya mereka saudaraan, papa mamaku. Itu bukan sekedar fun fact ya. Ternyata saudara jauh ya? Saudara jauh. Nggak terlalu jauh. Ya maksudnya masih sedara lah. Oh ya, wow, lucu Jadi banget. papa mamaku itu pas ke tempat namanya tuh Pak De Bude gitu loh. Terus ternyata mereka tuh punya eyang, kalau nggak salah eyangnya tuh sama gitu. Eyang buyutnya tuh sama. Jadi jaraknya masih deket gitu. Iya. Kaget juga mereka, terus abis itu langsung putus mereka. Karena tahu saudara kan pasti nggak direstuin, udah putus. Habis itu setelah pacaran 7 tahun mamaku maksudnya putus nyambung. Maksudnya ini lumba-lumba ya. Ya pokoknya aja. oh gitu. Beneran atau enggak ini? Beneran. Oh gitu, baik, oke kalau begitu ya. Kadang-kadang itu terjadi kawan-kawan. Apa mau dikata? Iya dong. Enggak, karena kan emang udah niatnya emang udah married dan nenek aku santai banget gitu kayak. Iya. Oh ya. Nenek kamu santai. Netizen kan belum tentu. Oh iya juga. Tapi ya nggak, lu ngapain ngurusin hidup orang? Biarin aja orang hidupnya Udah pacaran bahagia. 7 tahun gede. Iya, dan emang udah berencana akan menikah bersama udah kan. pasti menikah karena kan nggak bisa nunggu kakaknya lama katanya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya, nunggu kakaknya lama. Gimana Terus ini? agak colongan tuh barusan. Tapi kalau diinget-inget, berarti pada masa itu sebenarnya agak tidak lazim juga untuk pernikahan terjadi dalam cara seperti itu. Tapi kayaknya Iya, keluarganya benar. masing-masing terbuka ya. Iya. Itu Maksudnya kan tergantung forward keluarganya thinking. juga ya. Ya. Oke. Lu anak ke? 3, bungsu. Kakak lu jaraknya berapa aja yang dari yang pertama ke yang kedua? Beda ke 2 lu? tahun semua. Oh jadi Kakak lu ke yang pertama pertama 4 tahun. Iya. Cewek semua? Enggak, yang pertama cowok, terus yang kedua cewek, terus ketiga cewek. Anak bungsu. Oke, waktu lu lahir lu punya 2 kakak kayak gimana tuh? Dimanjakah? Dibulikah? Direbutin sih. Direbutin? Iya, mereka pada pengen kayak bobo sama aku. Tuh kakakku yang cewek kan preman banget. Jadi Kelihatan dia sih. jadi dia suka mau pukul-pukulan pakai tongkat pramuka gitu sama kakakku, cuma pengen ditemenin tidur doang sama aku. Oh, Aku selucu itu. Iya. Soalnya kan kalau punya adik bayi semua pengen sama adik bayinya. Iya. Iya. Wah, kalau kakak lihat aku pas kecil ya ampun. Kenapa maksudnya?
Imut banget. Semua bayi juga imut, Jody. Kagak ada imut-imutnya, ntar lihat aja. Oh, justru gak ada imut-imutnya? Enggak. Oh, kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Kayak jin Lu pernah muka aku. ngeliat foto gitu? Foto Enggak, waktu kecil? maksudnya pas balita itu kayak jin gitu muka aku. Ya, Kayak gimana? Maksudnya kayak jin tuh gimana? kayak jin banget. Ya kayak gimana jin tuh kayak Serem gimana? banget. Aku juga kaget. Masa diri sih? sendiri. Berarti bener ya kalau punya duit bisa orang jelek bisa jadi cakep gitu Enggak katanya. lah. Hah? Nggak pakai duit dong. Oh, nggak pakai duit Nggak ya? Numbuh aja. Endorse. Nggak bayar. Oke, jadi waktu lu lahir lu dimanja. Lu lahir Dimanja. tahun 90-an. Kayak Iya, gimana 90-an. tuh? Lagi mainan anaknya tahun 96 tuh apa? Yang Aku lu ingat? mainannya ya Atau lungsuran dari kakak lu mainannya? lungsuran semua sampai apa? Semua gadget, semua mainan boneka Barbie gitu semua lungsuran. Nggak pernah beli. Kalau Barbie, berarti sebenarnya keluarga lu waktu lu lahir keluarga lu cukup berada ya? Maksudnya ekonominya oke? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nyokap berpolitik, bapak ngapain? Papa ada pas itu pabrik patung gitu. Oke. Fiber ya. Jadi pabrik patung, jadi oke lah ya ekonomi Sama punya oke. rental mobil ya. Punya rental mobil entrepreneur ya, udah berarti ekonominya oke. Jadi lahir udah mah anak buntut dimanja, ekonomi oke, harusnya masa kecil bahagia dong. Masa kecil Ini bahagia. ini belum sekolah nih, masih di rumah aja. Masih di rumah bahagia banget sih. Orang tuanya ada di rumah atau nggak pernah ada di rumah? Karena bokap pada bisnis, nyokap berpolitik. Jarang sih emang, sibuk semua. Jadi lu paling sering sama kakak-kakak lo? Iya, dan kita nggak pernah walaupun maksudnya kita nggak pernah makan bareng gitu sama sekali setelah sampai gede. Oh ya? Dan nggak pernah sama sekali. Lu nggak pernah mempertanyakan gitu, Kak kenapa sih kok nggak ada? Manggilnya apa? Mama papa? Iya, mama papa. Kok nggak pernah mama papa di rumah? Keluarga-keluarga lain mah pada makan siang bareng, makan malam bareng. Nggak sih, keluarga teman aku juga nggak pernah makan bareng, jadi aku nggak nanya. Lu nggak pernah ngerasa aneh karena semuanya Iya, juga karena kayak semua gitu. kayak gitu. Oh, terus kakak lu kan bilang dia sampai berantem untuk rebutan lu. Dia galak, kalau lagi sama lu galak atau justru manjain banget? Galak juga. Galak. Kan aku tuh sebenarnya deketnya sama yang kakakku yang cowok karena dia musik. Dia keyboardis, aku nyanyi. Kita bareng terus musik kan. Kalau yang ini tuh anak kedua tuh selalu nyebrang, bener gak sih? Lumayan. Jadi lu nyanyi, kakak lu piano. Iya. Iya. Kakak lu yang di tengah security panggung. Biar satu industri aja. Ya satu nyanyi, ya satu main piano, satu security panggung. Dulu ya kali. Iya mungkin. Oke, jadi sebenarnya lu lebih dekat ke kakak karena sama-sama bermusik. Ya kakak Iya. yang tua, yang cowok maksud gue Iya. daripada Ini yang cewek. pas kecil kan? Masih kecil, masih Umur kecil. berapa ini pertanyaannya? Sebenarnya dari baru lahir, sebelum lu TK aja, yang lebih sering main sama lu siapa berarti di rumah? Karena orang tua nggak ada, lu Iya. sekolah belum? Iya. Aku mainnya sendiri sih. Soalnya yang lain nggak tahu deh. Pada sibuk sendiri kan beda mainan juga. Oke, terus waktu lu masuk TK, Aku nggak TK. langsung SD? Langsung SD umur 4,5. Hah? Karena waktu itu aku nggak bisa jauh dari kakakku. Kan kita terus tes masuk SD aja waktu umur 4,5. Masuk ya udah langsung beli seragam SD. Jadi nggak usah TK. Terus jadi aku kelas 1, kakakku yang cewek ini kelas 2, kakakku yang cowok kelas 3 karena kakakku yang cowok nggak naik kelas. Jadi kayak ya udah. Sorry, kakak lu dari kelas 3 SD nggak naik kelas? Nggak naik kelas sekali dia dulu. Kan dia agak maksudnya kita nyebutnya apa ya? Autis ya. Oh, autistic, Ya. learning difficulties. Oh iya, Ya, agak autistik. Iya, Oh, oke. dulu tapi. Iya, tapi itu berarti lebih karena institusi pendidikannya mungkin belum ready aja. Iya. Ya kalau sekarang kan udah lebih maju. Tapi waktu lu kelas 1, lu harusnya paling kecil dibandingin yang lain kan? Iya, paling muda, paling kecil. Karena kan masuk SD apa? Kelas 6, kelas 7 kan? Umur 6, iya. umur 7 kan? 6. Terus gimana rasanya kelas 1 Iya, SD? udah gitu aku kecil banget itu kayak belalang. Nggak mungkin kayak belalang dong, belalang kan cuma segini. Kecil kayak serangga deh aku. Dibully sama yang lain karena lu paling kecil sendiri. Dibully 6 tahun di SD. Iya, karena kemanapun angkatan lu selalu paling muda di situ kan? Dan aku kan dari kecil udah minus. Jadi umur 3 SD tuh aku udah minus 3. Jadi aku pakai kacamata, ntar kacamataku dicopot, dibanting, ntar didorong, dijambak. Wow. Itu rambut aku kan keriting gitu, dijambakin gitu kayak apaan sih ini rambutnya gitu. Terus kulitku hitam ntar digini-giniin. Ih, kasihan. Agak jahat ya teman-teman SD-nya ya. Nah, kakakku yang preman itu karena kita satu sekolah. Kalau baru datang dari berapa meter tuh udah pada lari. Tapi aku kalau lagi nungguin jemputan kan dia pakai mobil jemputan. Iya, Dilemparin, pala aku pakai batu bener-bener berdarah.
Nggak, ini brutal. Ini SD mana nih kalau boleh tahu nih? Bisa kita serang aja kan nih SD nih? Iya tuh parah banget Ini sih di dulu. Jogja kan? Iya di Jogja. Lu SD-nya SD mana kalau boleh tahu? Emang boleh? Boleh. Ya kalau misalnya lu nggak mau Dulu nyebut aku nggak apa-apa. di SD Sengkan sih. Di mana itu? Di Daerah mana? Jalan Kaliurang. Oh di Kaliurang. Ya, Oke. kan rumahku di Kaliurang. Oke. Berarti waktu lu di sana, lu Iya. paling kecil, tapi lu ada yang jagain kakak lu. Berarti Iya. lu datang bareng, pulang bareng sama kakak Pulang lu. bareng, tapi kadang ya enggak juga, soalnya kan jemputannya beda mobilnya. Lu waktu kan orang kan masuk TK biasanya walaupun nggak boleh, biasanya tuh diajarin baca tulis dulu, diajarin angka dan segala macamnya. Waktu lu masuk SD, lu relatif dari nol dong. Aku sempet TK 1 hari doang karena aku ngambek. Aku udah bisa semua dari umur 3 tahun kan udah bisa tahu tulisan gitu. Yang ngajarin siapa di rumah? Mama. Oh. Terus aku bilang aku mau langsung aja deh kayak ribet gitu belajar lagi, belajar yang udah dipelajari tuh capek gitu. Bosen. Males. Akhirnya pas SD aku tetap ketinggalan pelajaran. Kayak iya. nggak nyampe otaknya ternyata. Ya, sotoy sih lu. Orang tua lu udah nurutin lu nya sotoy. Tapi nggak terlalu sih, masih oke lah. Oh, Oke. Nah, selama 6 tahun itu lu cerita bahwa sebenarnya lu tuh dibully mulu sepanjang 6 tahun karena lu paling kecil. Nggak cuma paling kecil, mereka pas papaku datang ke sekolah saking udah keterlaluannya nih pas dipukul sama penggaris besi. Kan tuh sakit banget tuh, aku nangis terus ke kepala sekolah papaku datang tanya, "Kenapa sih pada mukulin Jody? Jelek Pak anaknya Pak." gitu. Terus aku tuh emang kalau pup suka nggak disiram. Karena gini, Lu punya nama Brisia Jody itu ada fansnya nggak? Kayak Jodius Brisya atau Lova, Jodylicious? Brisya Lova. Brisia Lova. Brisia Lova tahu kalau lu boker kagak disiram? Tahu lu? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Ya Brisia Lova, informasi baru. Idola lu kalau boker kagak disiram. Jadi kalau misalnya lu lagi di toilet umum udah tokai ngambang punya Brisia Jody. Tapi sekarang enggak. Oh sekarang enggak. Dulu Siapa tahu karena- kan lanjut kan kita nggak tahu. Dulu karena sial banget gak tahu kenapa timingnya setiap aku kebelet itu kalau ke toilet bener-bener full. Jadi adanya yang toilet pipis, nggak ada jongkok, Ya. nggak ada WC. Ya akhirnya. Susahnya minta ampun masukin ke lubang itu. Jadi tak Ya nggak mungkin dong. Brisia Jody itu kan tempat pipis, biarin ngapain aja. lu pupupin? Terus tau nggak kakakku yang cewek ini baik banget. Jadi kan perutku putih, tapi udah jadi kuning semua kan. Ya ampun. Ih enak banget, baunya gurih tau. Baunya gurih. Jody. Truffle. Iya. Ya semacam itu. Truffle. Jadi nggak enak deh makan apapun yang ada truffle oilnya. Ingat Ya tuh, pokoknya Tokai. kayak gitu. Terus jadi aku copot dalam aku buang di tanaman di SD. Terus nanti pakai celana rangkepannya dia gitu. Disabunin rokku sama Mbak Son. Dia tuh jasanya tuh mengagumkan buat adik macam lu ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Soalnya dipikir-pikir parah juga ya berarti ya. Iya, karena yang lu barusan cerita itu bisa kelakuan cowok-cowok tapi boker di celana dalamnya dibuang. Pas UN juga soalnya. Pas UN aku udah merinding banget kan. Iya kebelet. tuh ya kalau Cuma- kebelet boker tuh bisa merinding sampai keringetan gitu ya. Kena Barusan- angin dikit tuh langsung Iya udah mati. Terus kayak soalnya baru sampai 5, nomor 5 gitu kan. Nggak bisa mikir banget deh itu udah resah. Akhirnya aku ke toilet. Lagi-lagi loh. Padahal UN kan sepi ya harusnya. Iya. Ada orangnya juga. Kayaknya semua orang, Jody lagi pengen boker kita semua ke toilet rame-rame biar penuh. Ya udah, lagi-lagi tuh kayaknya. Habis itu- Lagi-lagi nggak ada orang tuh nahan, lu kan lagi UN. Tahan aja lu udah Nggak gede. mungkin. Kalau tuh paling nggak bisa ditahan menurut aku. Ya kan? Lu pernah nggak? Gue tanya sekarang. Lu kalau manggung emang pernah lu kebelet boker di atas panggung? Pasti pernah dong. Lu tahan dong. Nggak Nggak mungkin lu pernah, bilang, nggak pernah. "Hey Brisia Lovers, izin boker dulu ya." Gitu kan nggak mungkin dong. Pasti ditahan kan? Nggak pernah dong, karena aku nyanyi 7 lagu langsung cabut di Dan panggung. sebelum itu mungkin udah dikeluarin dulu. Iya, Udah kebiasaan. kalau nervous emang pasti pop dulu. Gitu. Jadi kebetulan banget. Terus pengawasnya kayak ke toilet juga. Aku udah mati tahu nggak ya dia kalau itu Ternyata kayak aku. pengawasnya mau mengawasi lu boker juga. Ya gitu lah, amit-amit deh udah jangan ditiru deh. Tapi di SD lu hitungannya anak pinter. Lumayan sih. Lumayan pinter. Saya Untuk anak kecil ya masih ada ranking lah. 10 besar berarti ya? 10 besar. Oke. Terus apakah dari kecil keseniannya udah mulai muncul? Karena nggak tahu tadi yang bilang nyokap bisa nyanyi nggak sih? Bisa. Nyokap bisa nyanyi. Papa sama mama Iya. bisa. musik. Apakah itu kemudian udah mulai dari SD udah mulai suka tampil? Kadang-kadang kan nari dulu nggak langsung nyanyi, tapi tampil gitu. Ada waktu SD?
Ada dong. Apa? Nari dulu bener. Nari daerah, Nari daerah gitu. Terus ikut dulu ada KOR. Sekolahku kan yayasan Katolik. Jadi ada KOR gitu untuk gereja. Tapi aku nggak diterima. Yang diterima kakakku yang 2 itu. Gitu. Jadi Kenapa? aku ngeliatin dari depan. Nggak tahu kenapa. Padahal suaraku udah bagus. Mungkin karena faktor usia kali. Karena emang lu muda jadi nggak satu pantaran umur sama yang lain nggak juga? Mungkin ya. Pokoknya katanya udah kakakmu aja ya, nggak bisa kamunya gitu. Akhirnya pas perpisahan baru aku nyanyi beneran. Nyanyi sendiri, nyanyi You Raise Me Up gitu. You Raise, Josh Groban. Zamannya banget tahun berapa nih berarti? 2000? Enggak ya? Beat Geblek tahun 2000. Josh Groban tuh, iya kan 2000-an kan? 2000-an awal kan? Iya, 2000-an awal. When I was 2000, young. ya. Apa gimana lagunya? When I was young. And I'm so sorry. Dulu semua radio mainin lagu itu. Iya. Si Josh Groban itu. Terbaik sih itu. Terus Dan- kakakku yang ngiringin, udah deh. Perpisahan berarti kelas 6 nih? Perpisahan aku rebonding rambut. Karena Terus tau gak? rebonding juga istilah dulu banget itu. 2000-an rebonding. Rebonding ya ampun. dulu. Loh, sebenarnya rambut lu keriting? Keriting banget. Sampai keriting. sekarang? Tapi sekarang udah gak bisa keriting karena udah smoothing 11 kali. Oh iya, jadi akhirnya lurus juga. Udah capek rambutnya Ya, juga ya, kan. keritingnya Udah deh juga gue dia lurus udah- aja deh gue. Kalau gue dikitin dulu, gue udah lurus aja selamanya gitu. Iya, tapi ada satu cowok yang aku taksir itu namanya Tito. Dia dulu gak suka sama aku. Tapi begitu aku perpisahan kan aku rebonding. Terus dia kayak, ih kamu halus banget rambutnya. Lu Tito ya? Emang lu. Ada Tito putih banget, terus aku dikejar-kejar dari situ. Jadi dia berubah sikapnya terhadap lu hanya sekedar karena rambut? Iya makanya aku Bukan bingung. karena personality? Enggak. Siapa namanya? Tito. Tito siapa namanya? Nggak tahu namanya Tito Tito. Karnavian? Namanya Tito. Bukan. Ya. Hah? Siapa? Gue mau cari Instagramnya. Aku juga lagi nyari. Dia lu naksir dia? Naksir tapi banget. dia nggak Aku ngerespon. naksir ada 3 orang sih. Waktu SD? Dia salah satunya gitu. Tito. Tito, Gotando, sama Boske. Sama? Boske. Lucu namanya. Lu sekolah di mana sih? Meksiko lu. Namanya aneh-aneh. Lah, namaku juga kan. Gostando. Kayak nama-nama Pokemon nih semua gue lihat nih. Gostando, Tito, satunya Boske. Boske. WhatsApp Boske. Bosku. Bosku. Tak kira Bosche. Enggak, oke. Hah. Apa persamaan dari 3 cowok ini? Sehingga dari SD lu naksir sama mereka bertiga. Kalau Tando itu hitam manis. Hitam tapi manis. Sama-sama manis gitu, 3-tiganya tuh manis. Kalau ke Boske itu yang tinggi, yang dia tuh selalu ngelindungin aku kalau aku lagi pup di celana. Boske baik banget dan ganteng. Sampai sekarang aku temenan di Instagram loh. Siapa namanya? Boske siapa namanya? Arya Boske, tapi dia udah punya pacar. Gak apa-apa, gak peduli. Dia bisa putus. Ya. Nah, Arya pakai Y. Iya. Arya Arya BO BOS dan Arya Boske. SKE. SKE. Arya. Iya bener ada. Arya Boske. Gue pengen lihat. Keren. Keren. Sampai sekarang masih keren. Coba kita lihat ceweknya. Cakepan mana malu. Cakapan aku lah. Oke, terus Boske. Oke, Boske ngelindungin lo. Terus si Tito? Si Tito tuh karena imut aja terus playboy gitu jadi aku suka. Ada anak SD playboy, Jody. Mana ada? Ya Emang SD-nya ada? tahun berapa dulu? Kalau tahunku ada. Bener. Tahunku ada. Iya. Ngomong-ngomong, waktu lu SD, tontonan TV yang lagi terkenal apa pada zaman itu? Kayak waktu gue SD, tontonan gue MacGyver, Airwolf, gitu-gitu. Itu zaman gue tuh, baru ada RCTI. Aku apa ya? Lupa banget SD. Tahun berapa nih? SD berarti tahun berapa? 2000 kan 13 kurangi 3 10 2010 2007. 2007? Kelas 6 aku 2007 kayaknya. Anjing 2007. SD 2007 mau deket-deket ini. 1 tahun sebelum Friendster. Zamannya Friendster tuh. Iya, Friendster aku SMP langsung bikin. Oh. Friendster. Waktu lu udah ada handphone umur berapa? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Iya. Oh, jadi SD lu ngalamin telepon umum? Ngalamin dong. Pakai telepon umum gitu Pakai, atau telepon wartel umum sih. kartu? Oh, wartel. Wartel, iya wartel. Wartel, ya betul. Aku sering ngutang dan sering pup juga di situ. Ada banyak bokernya saya lihat ya, Prisia Jody dikit-dikit boker mulu nih. Iya, Badan serius. segini doang boker banyak banget gue lihat. Ya, oke. Jadi waktu itu lu ke wartel untuk apa? Untuk telepon kecengan? Telepon minta jemput.
Minta jemput. Iya. Gue nggak tahu orang pada tahu atau enggak generasi sekarang terutama sama wartel. Tapi wartel tuh dulu krusial sekali untuk orang yang nggak tahu ya. Wartel tuh bentuknya kayak bilik-bilik gitu. Terus biasanya ngomong di depan ya, ada yang jaga ya, ada yang jaga. Terus mau nelpon, ya pakai bilik satu, terus lu pakai telepon. Iya. Terus nanti pas keluar lu bayar gitu kan? Iya. Iya, Tergantung itu kan ada angkanya, dulu canggih banget dulu malah. Iya benar ada rupiahnya ya, ketahuan Iya, rupiahnya iya. udah jalan berapa ya? Iya benar. Ya kan canggih banget kan dulu. Iya, canggih Aku banget. dulu ke wartel juga sering karena ada telepon goib. Apa tuh? Yang kalau mau denger suara aku pocong, kamu mau denger Oh suaraku. iya pada zamannya ngetren Iya, banget aku itu. kuntilanak, aku orang udah meninggal, kalau mau nelpon aku silakan pencet 00 gitu. Iya. So aku jadi sering. Belakangan ketahuan bahwa itu sebenarnya itu nyari duit dari pulsa kita ya Iya, sebenarnya. Iya. Nyedot pulsa keren banget sih. Iya, ya emang keren sih kalau dipikir-pikir pada zamannya. Asik gitu loh. Gua juga lu tahu itu 2007 gue juga aktif pakai wartel zaman gua kuliah di Bandung. Jadi kalau misalnya gua mau nelpon ke rumah ke Jakarta itu telepon terus nah istilahnya apa sih kalau dibayar sama yang ditelepon? Tahu nggak lo? Lu tahu nggak? Kalau collect call namanya collect call. collect Jadi kalau call. misalnya kita telepon collect call ya berarti yang bayar yang nerima itu pada zamannya. Ih zaman dulu banget lucu banget ya. Tapi lu nggak pernah bener-bener pacaran? Enggak. Baru pas SMP selesai. SMP di mana? SMP Marsudi Luhur swasta juga sama kakakku juga bareng, aku kelas 1. Marsud? Marsudi Luhur itu punyanya kakekku sendiri sih. Oh Jadi ya? kakekku punya sekolah. Kakekku punya sekolah SMP, Keluarga lu nih SMA, kocak SMK. ya gue liat-liat ya. Iya. Nyokapnya cantik banget. Bapaknya ganteng banget. Keluarga gue problematik. Keluarganya punya sekolah. Iya. Tapi anaknya suka boker. Aneh banget nih kombinasinya nih. Iya. Ya gitulah. Jadi itu punya keluarga sebenarnya nih si Marsud ini. Marsudi Luhur iya. Marsud Luhur ya. Dari Ya. SMP, SMA, SMK, STM. Katolik kan sekolah Katolik bukan situ? Sekolah Katolik. Iya. Ya benar. Gue soalnya kolese Gonzaga. Jadi gue ada Oh Gonzaga. ya gue agak tahu sekolah-sekolah Katolik gitu. Dulu waktu gue Gonzaga itu ada pertemuan 7 kolese. Jadi 7 sekolah Katolik. Keren banget, se-Indonesia. pinter banget dong. Aku ada saudara loh di Gonzaga. Kami gak pinter banget. Kapan tahun berapa? Gue masuk tahun 95. Aku belum lahir. Memang. Iya. Gue pacaran pertama kali 96. Ya ampun. Lu lagi lahir ya? Iya. Jangan-jangan yang gue pacarin mak lu. Yang lahir lu. Lu salah satunya. Iya enggak itu. yang pernah ngasih bunga waktu itu. Tapi oke, waktu lu SMP di Marsudi Luhur, kayak gimana sekolahnya? Wah, By the way tinggal di Jogja tuh kayak apa sih pada tahun segitu? sempurna. Sempurna, bahagia banget, apa-apa murah. Makannya ya aku tiap hari angkringan. Ya. Sehari budget makan tuh 3.000 rupiah aja udah cukup. Sehari? Sehari. Bukan bos. sekali makan? Enggak, sehari aja. Soalnya sehari tuh aku makan 2 kali. Sekali makan tuh aku 1.500 sudah sama nasi. Wow. Nasi sama tempe. Mungkin lu pendek karena kurang gizi kali. Aku pendek ya? Kok disebarin sih? Orang gak tahu loh aku pendek. Oh ya nggak tahu ya emang saya yang berlebihan tingginya. tapi di Jogja enaknya, hidup di Jogja enaknya. Makan 1.500, makan angkringan itu tidak seperti nggak di label kayak lu orang susah ya makan 1.500. Emang kayak gitu. Emang gitu udah Iya. terbaik banget. Saya Menyenangkan enak sekali. banget. Lu tinggalnya di Jogja daerah mana? Gue lupa nanya. Daerah gunung Kaliurang. Kaliurang ya, Iya. Kaliurang. Yang suka ada kilometer kan gitu kan jalannya Kaliurang Iya. kilometer berapa Aku gitu? KM 10. KM 10. Iya. Iya. 10 kilometer lagi udah masuk di Merapi. Dan apa lagi yang menyenangkan dari Jogja yang lu ingat? Tadi kan lu bilang semuanya murah. Semuanya murah terus banyak Dari luar tuh wisatanya gue sih. ngelihat Jogja tuh kota seniman. Apakah itu kerasa juga sama lu lingkungan lu berkesenian dan segala Rasa macam? banget. Jadi saking banyaknya seniman, tahu kan bayarannya jadinya. Jadi kalau misalnya aku bekerja, saya nyanyi, dibayarnya ya karena mereka banyak seniman, banyak juga seniman yang mau nyanyi gratis gitu maksudnya. Oh. Jadi aku sebagai seniman juga di situ, Iya. kadang nggak di appreciate gitu Oh di sana. iya, karena banyak banget gitu. Iya. Suara bagus mah banyak di Jogja gitu kurang lebihnya ya. Iya benar. Oh wow. Tapi oke, balik lagi ke waktu lu SMP. Pertemanan di situ, lu punya sahabat, lu punya nggak sih sahabat yang dari SD atau dari SMP yang masih berteman sampai sekarang? Masih lah. Oh, masih Dari ada ya? SMP masih. Tapi SD aku nggak ada. SMP siapa? Siapa teman SMP lu yang masih berteman sampai sekarang? Namanya Risti. Risti. Iya. Oke. Ya sekarang udah jarang karena dia punya anak. Gitu. Hah? Kok aku belum ya? Ya biarin aja bebas kali. Oh iya juga ya? Nggak harus. Iya. Lah, umur lu sekarang berapa sih? 26. Ya udah santai aja emang kenapa? Berapa kira-kira?
cocoknya? Terserah lu mau punya anak umur 40 juga bebas. Terserah lu. Asal bisa terus punya duit untuk kuliahnya. Tapi maksudnya bebas, gak ada urusan. Kalau misalkan Risti Tagor bukan nama bukan. Ada juga kan artis, ada kan artis namanya Risti Tagor kan? Ada banget. Gue tahu kan. Gue gak gitu-gitu banget lah. Oke Risti. Kenapa lu bersahabat sama si Risti? Karena persamaannya apa waktu itu yang bikin? dulu aku bersahabat tuh bertiga, Risti sama Niluh. Tapi Niluh nih dulu kayaknya agak lumayan jahat gitu. Jadi aku sama Risti Kenapa jahat sih, aneh banget. Iya dulu apa ya, kurang lah pokoknya dia. Niluh kurang lu tuh. Nggak tahu zodiak lu apa, Scorpio. Awal-awal baik banget, awal-awal parah. Tapi nggak bertahan lah pokoknya kan. Seleksi alam lah. Iya, akhirnya lebih lama Akhirnya sama yang si sering Risti. nginep di rumah aku si Risti itu gitu. Kita sering naik bis bareng kan, berangkat sekolah naik bis. Naik bis terus lanjut naik angkot, naik bis 2 kali, naik angkot sekali bareng gitu. Ya udah sama Risti terus jadinya sampai akhirnya dia menikah, dilamar gitu. Oh, jadi maksudnya lu tuh terus berteman sampai dewasa? Iya, sampai dewasa. SMA masih satu sekolah nggak? SMA nggak satu sekolah tapi Tapi aku tetap hampir temenan? tiap hari ke rumahnya dia tetap. Karena dekat atau karena dekat rumahnya secara jarak atau? Enggak jauh, tapi emang karena deket secara batin. Oh, secara batin ya. Emang berarti sahabat aja gitu. Emang sahabat aja gitu. Oke. Baik. Di SMP apakah lu hitungannya anak populer? Ya karena aku cucu yang punya sekolah. Oh iya, semua orang tahu. Jadi seragam aku tuh crop tee. Apa tuh crop tee? Maksudnya crop gitu, jadi kemeja aku kan aku gunting sampai kalau aku gini tuh kelihatan. Oh iya? Tank, Bukannya iya. sekolah Katolik tuh ketat nih kayak gitu-gitu? Iya ketat juga, ketat. Bukan ketat bajunya, maksudnya ketat aturannya dong. Ketat aturan. Ya kan cukup harusnya kan ada apa sih, kolot gitu loh, konservatif. Ya kan sekolah Katolik gitu kan Enggak lah, sebenarnya. santai banget sih. Oh Ya ya? cuman lama-lama dimarahin aja sih lumayan. Tapi aku emang Lagian selalu. aneh ngide sendiri. Tapi kan pakai daleman tetap cuma keren aja gitu. Terus kayak roknya aku potong sampai segini. Gitu. Apa sih influence fashionnya anak SMP? Kayak misalkan gini, AADC itu ngasih peluang yang ngasih pengaruh yang cukup besar sama gaya berpakaian anak SMA. Oh iya. Ada Pernikahan Cinta. Nah waktu itu ada anak SMP bajunya crop tee itu crop top kan gitu kan, Iya. atasnya dipotong gitu kan. Biasanya kan kaos kan di crop top gitu kan. Iya, itu kemeja. Itu dari mana? Dari yang lu lihat tuh siapa gitu? Teman-teman aku sih kan, aku punya kayak komplotan anak pang gitu. Jadi aku dulu anak. Stop. Stop. Brisia Jodi punya komplotan anak pang tuh, 3 kata lucu tuh, komplotan anak pang. Gimana ceritanya Brisia Jodi punya komplotan anak pang, dengerinnya Rancid? Gimana cerita Sex Pistol? Oi. Ngebayangin Brisia Jodi ngomong oi lucu banget. Kenapa lu bisa punya komplotan anak pang? Dulu suka stylenya aja sih. Jadi kan aku lengannya juga cuma kayak yang lancip gitu. Terus wah, tasnya yang sampai di sini nih. Tas apa? Tas hitam gitu. Terus duri udah hancur deh pokoknya. SMP kayak gitu. SMP. Anak pang. SMP. Terus aku tuh suka nonton konser di alun-alun kan. Tapi numpang di truk. Jadi kayak rame-rame sama teman-teman aku nonton ST12 karena ngefans. Aku sampai keren. Apa? Coba lagu ST12 yang terkenal apa sih? dapatkah aku memeluknya menjadi apa Bukan yang itu mana? yang gue tahu, bukan itu yang terkenal. Aku tahu semua, ayo sebut. ST12 yang pertama, single pertama yang terkenal apa sih? Cari pacar lagi. Itu gimana lagunya? Cari pacar lagi. Cari pacar lagi. Gimana lagunya? Tenenenenenet. Iya. Gimana Loh, depannya? kok kalau Bukan. Cari pacar lagi gimana lagunya? Kayaknya gue tahu deh. cintaku padamu anjay. Yo, keren banget ST12, respect. Iya, parah, aku ngefans sampai kayak aku parah. Charlie kan? Charlie parah. Iya. Sampai gede ngefans. Wah, parah pokoknya. Lu pada akhirnya pernah ketemu Charlie? Pernah duet bareng tiba-tiba. Oh ya? Terus Charlie Masih nge-cover. sedih mukanya. Kan Charlie mukanya sedih bulu kan. Dia ngendorse mie aja mungkin sedih loh guys. Tapi aku belah tengah gara-gara Charlie. Oh ya? Wow. Akhirnya gimana tuh waktu akhirnya lu ngefans terus gitu ketemu bisa duet bareng? Aku cerita kan dulu aku nonton kakak aku naik truk dulu loh gitu-gitu. Terus akhirnya tau gak? Aku gak tahu karena dia gak mention aku kan. Dia nge-cover laguku di YouTube. Wow. Aku sampai udahlah.
Jatuh Tuhan cinta baik deh lu banget. sama Charlie deh. Banget. Lucu banget ya ngeliat bayangin Priscilla Jody sama Charlie Van siapa? Van Houten ya. Lucu banget. Gue Ya, gak emang ngebayangin bahwa lu ngefans sama ST12. Iya. Wow. Jadi waktu itu lu sama teman-teman lu naik truk untuk nonton ST12 di alun-alun. SMP nih. SMP. Wow. Kayak gimana tuh? SMP aku inget banget, pokoknya aku di alun-alun terus paling heboh deh pokoknya. Karena aku fans banget kan. Masih dengan dananan punk gitu? Enggak, kalau Enggak. itu kaos biasa sama celana pendek gitu. Terus nanti cowok-cowok pada mbak gitu. Iya. Mbak ijo, aku pakai baju hijau. Itu nggak dianggapin ya. Kalau sekarang kan namanya catcalling yang kayak gitu-gitu. Iya. Kalau dulu nggak kerasa kayak gitu ya. Enggak kerasa, malah justru merasa cakep. Iya gue setuju. Sekarang nggak terima. Iya. Kalau sekarang nggak terima digituin, tapi pada zamannya dibilang digituin dianggap cakep. Oh ya berarti gue cakep gitu. Gue baru aja ngobrol sama ada satu teman gue Pater Gumala, temennya dia perempuan baru aja ngelahirin. Terus dia datang ketemu, barusan gue habis di catcall sama cowok. Terus temen gue si Pater ini mau marah, mana orangnya? Gue kasih tau, enggak apa-apa. Gue seneng karena gue ternyata masih cakep ya di mata cowok gitu. Iya. Jadi kadang-kadang digituin tuh nggak selamanya Iya sih, buruk tergantung ya. orang ya. Terus dipanggilnya ijo, terus lu balasnya gimana? Atau lu diem aja? Kayak Tiba-tiba boker aja. iya ya Ijo, Allah. brot, Dilapin lagi. nggak disiram lagi, kan? Kolornya dibuang. Teman-teman berarti rame-rame nggak ditemenin orang tua sama teman-teman aja? Teman-teman aja. Nonton S12. Ih, Teman-teman seru aja. banget. Kan ya teman-teman. Saat itu lu udah nyanyi? SMP tuh udah nyanyi? Belum. SMP udah. Oh, udah. Seminggu sekali sih di kafe. Reguler. SMP? SMP. Kok bisa anak SMP? Kenapa sih nyanyi aneh di banget? kafe? Hidupku apa? Hidupku ya seru. Karena dulu kan keluarga sempet gitu. Apa tuh? Ya TikTok. Sempet bangkrut. Oh gitu. Gara-gara apa? Gara-gara mobilnya banyak dibawa kabur. Terus saya pokoknya ada aja lah bencana. Oh karena bokap kan punya rental ya? Iya. Terus Terus bisnis aneh tuh rental mobil orang pinjem terus Pasti- nggak balik kan mau gimana ya? iya makanya. Iya. Terus import pas patung-patung juga udah lagi bubar banget gitu. Iya, Jadi iya, ya udah cari duit aja gitu. Akhirnya lu cari duit dengan nyanyi. Gimana caranya lu bisa seminggu sekali nyanyi di sebuah kafe gitu? Dapat jobnya tuh gimana ceritanya? Gara-gara kakak aku kan main reguler di situ. Oh, Terus make aku sense. jamming nyanyi. Terus tiba-tiba kata Anjay. penyanyi kafenya udah adikmu disuruh kerja aja di sini gitu. Itu kayak momen film banget itu. Lagu pertama yang lu nyanyiin waktu lu jamming apa? Ingat nggak? Ini lagu Garasi. Garasinya Iya. Ferdy Iya. Salim. Ferdi Nuril. Ferdi Nuril, ya Allah Iya. temen gue sendiri, Ferdi Nuril. Garasi itu gue sadari pada zaman itu emang keren banget. Keren banget. Vokalisnya cewek kan? Iya. Kan sempat ganti vokalis kan? Cewek itu kan sempat ganti kan? Oh iya. Karena ada vokalis pertama terus vokalis kedua. Lagunya Garasi yang terkenal apa ya? Gue lupa. Hilang. Hilang ya betul. Dimanakah? Terus aku buat kayak soalnya cinta sejati gitu. Iya. Awas dikira impersonate nanti. Padahal justru nge-adore gitu Iya loh. nanti kejadiannya jadi kayak si siapa tuh? Si Tri Triswaka. Kalpataru. Triswaka, betul. Iya, tapi lu suka banget sama si Garasi ini Sampai yang lu setiap nyanyiin? nyanyi lagu apapun suaraku karena kan kita selalu gini loh, kalau penyanyi itu sebenarnya sesuai kiblatnya kemana gitu juga ada. Jadi ke-influence-nya sama Berarti suara gue apa tuh ya? masalah gue tuh bukan suara gue jelek, nggak punya kiblat aja kayaknya. Iya mungkin ya. Iya. Kalau gue punya kiblat mungkin suara gue bagus. Iya nggak? Mungkin. Iya, kiblat gue komeng sih jadi pelawak gue. Terus udah gitu gara-gara nyanyi di situ dia nggak bagus, disuruh Langsung nyanyi disuruh lagi. nyanyi lagi. Jadi seminggu sekali dikasih 100.000 untuk nyanyi. Lumayan. Lumayan lah. Tapi duitnya balik ke keluarga ya? Betul. Iya, balik ke manajer. Tapi bayangin 100.000 ya. Iya, 4 kali dalam sebulan udah 400.000, lumayan bener untuk di Jogja. Salah. Kan itu seminggu sekali nyanyinya. Tapi bayarnya sebulan sekali 100.000. Oh, berarti sekali 25.000 ya? Iya. Ya lumayan untuk bantu-bantu, lumayan lah. Enggak tetap. 100.000 di Jogja kan lumayan pada zamannya. Tahun 2000-an pertengahan kan lumayan kan? Kalau lu bisa makan dengan 3.000, 1.500. Tapi papaku nemenin pesen jus. Habis. Papa.
Bukankah ini semangatnya spiritnya nyari duit, Papa? Kenapa Papa jadi boncos jatuhnya? Iya kalau minumnya jus. Kalau minumnya apa gitu, alkohol kan lebih mahal lagi. Sulit dong kalau begitu. Oke, tapi untuk anak SMP itu tidak lazim, maksud gue enggak. Teman-teman lu kan enggak kayak gitu hidupnya. Iya. Lu menyukai itu udah dari SMP pun, gue suka kehidupan ini. Malam-malam ke sebuah venue untuk nyanyi. Nyanyinya berapa lama? Nyanyinya 2 jam. Wow. 2 jam 25.000 ya. Iya. Dan lagunya lagu-lagu Kotak lagi tinggi banget kan? Lagu-lagu Kotak. Oh, Kotak, band Kotak. Iya. Tantri, yoi. Gila men. Beraksi. Terus kakakku kan cuma sendiri. Jadi dia keyboard, dia ngerekam dulu di rumah, musiknya, drumnya semua dimasukin. Oh, elektron kakak lu tuh. Bukan. elektron. Tapi dia isi sendiri semua loh instrumennya. Iya, Dia soalnya bisa semua instrumen, terus nanti dia pas manggung dia melodi pakai gitar gitu. Kadang main ini, kadang ini gitu. Wow. Jadi kalian berdua. Berdua. Yang satu lagi bener jaga panggung di depannya gitu. Ini gedenya jadi lawyer. Sekarang jadi lawyer. Ih, ngeri Ngeri kali. kali, Jauh Pak. kita dari dia. Karena somasi nanti kita. Tapi terus udah gitu teman-teman SMP lu tahu kalau lu tuh sebenarnya nyanyi kerja di tahu mereka. Tahu. Oh, Jadi wow. SMP aku terus jadi ikutan lomba. Jadi orang udah pada tahu nih aku nyanyi. Keluarga udah tahu bakatku. Terus ya udah aku nyanyi, ikut lomba, menang gitu. Biasanya kalau misalkan hidupnya agak dipercepat ya, maksudnya cepat dewasa, ada yang dikorbanin gitu. Lu ngerasa masa SMP lu ada yang dikorbanin nggak gara-gara mesti nyanyi gitu? Jadi lu nggak bisa main, nggak bisa apa gitu, nggak bisa nongkrong, atau enggak? Iya sih, aku SMP nggak nongkrong sih emang. Makanya lu berteman balik lagi sama si Risti itu kan? Sama Risti. dia. Pacaran? SMP punya pacaran masih? SMP pacaran? Pacaran ya aku ya? Lah, kenapa lu nanya sama orang lain kan hidup lu? SMP. Mabok waktu itu saya tidak sadarkan. Oh iya pacaran. Karena aku suka sama orang dari SD. Akhirnya dia pas kelas 2 SMP dia Tito? nembak. Hah? Tito ini? Bukan Tito, Bukan. ada namanya rahasia. Bosku? Rahasia. Rahasia, yang ini gak boleh disebut. Iya. Karena akhirnya jadian. Heeh. Oke. Lu suka dari SD? SD, terus dia pacaran sama teman SD ku, terus aku ngeliatin, terus aku sedih. Maksudnya. Terus akhirnya nggak tahu kenapa kelas 2 SMP dia suka sama aku gitu. Gitu. Akhirnya dia nembak. Iya. Pacar yang lama diputusin. Iya, dia penyanyi juga. Iya. Pacar lamanya penyanyi juga? Maksudnya enggak, dia si cowok ini tuh dulu nyanyi juga gitu. Vokalisnya bandnya kakakku gitu lah. Oh. Jadi aku kan ngeliatin kan sering dibawa ke rumah gitu kayak ya Allah. Ya, cakep. Iya. Kayak Pasha Ungu kan dulu. Iya. Dia disebutnya Pasha Ungu, semua minta foto sama dia. Jangan-jangan sekarang bupati juga tuh orang? Enggak jadi bupati dia? Enggak ya, oke kalau gitu. Pacarannya kayak apa waktu zaman SMP? Kayak apa ya? Pacarannya lumayan lama sampai masuk Orang SMA. anak remaja di Jogja tuh pacaran kemana sih? Pacaran aku jarang juga sih, maksudnya pacarannya gimana ya? Main Jalan, ke rumah, main nonton ke mall. bioskop. Dulu namanya Amplas, main ke Ambaruk Mall. Sampai sekarang juga Amplas namanya kan, Ambaruk Mall Plaza kan? Amplas kan? Iya, ke mall gitu, main time zone atau apa. Main time zone, main time crisis. Main time zone ya sedikit aja gamenya gitu kan, nggak ada uangnya juga. Iya, iya. Jadi cuma gitu aja pacarannya? Pacarnya gitu aja, bener-bener gabut abis. Terus nanti kan dia akhirnya reguler di kafe yang sama aku. Tapi beda hari? Sama. Oh sama? Jadi bareng, kerja bareng gitu. Ih lucu banget. Seneng banget. Terus lama pacarannya berarti? Lama, sampai SMA akhirnya aku ketemu sama cowok. Terus aku lebih naksir sama yang cowok SMA ini. Ditinggal, kasihan banget nih cowok. Terus aku di depan teras. Sebentar, kalau dia juga reguleran, berarti dia kelas berapa? Dia kan kakak kelasku. Jadi apa? Dia SMP juga? SMP juga. Banyak ya anak-anak SMP udah pada nyanyi di kafe di Jogja. Tapi dia SMP tapi kayak udah besar gitu. Ya tapi kan masih SMP hitungannya. Iya juga ya. Berarti di Jogja ini saking senimannya sih anak-anak SMP juga udah pada. Emang. Oh wow. Anak kecil-kecil. Oke, lu SMA pindah kemana? SMA pindah SMA Negeri 1. SMA Negeri 1. Oke, itu biasanya kalau SMA 1 di kota apapun biasanya favorit. Betul. Iya. Dulu Doni Tata kenal nggak Kak? Tahu Doni Tata. Di situ pembalap kan? diantar jemput naik helikopter. Yang bener loh. Bener. Juga, dia pikir dia juan mata kemana-mana naik helikopter, lucu banget. Kan ada lapangan gede banget kan, dia tuh kalau udah karena ini kan sibuk ceritanya ya, mesti langsung tanding kemana. Keren. Berarti waktu dia jadi atlet dia masih SMA, Doni Tata? Enggak, maksudnya
si guru cerita, terus kan dia pernah datang kan, terus cerita gitu. Oh gitu. SMA lu tuh tadi SMA 1 berarti SMA negeri. Biasanya di sekolah swasta, sekolah Katolik, terus masuk ke sekolah negeri. Beda? Beda banget. Terasa beda? Beda banget. Kan yang Katolik cuman dari 1.000 murid cuma 30 yang Katolik. Termasuk lu? Iya termasuk. Iya. Terus gimana tuh rasanya dari sekolah yang mayoritas seiman gitu, terus jadi minoritas tuh jadi ada perbedaan kah? Seru sih, seru. Soalnya kalau yang di sekolahku SMP itu kan muridnya sedikit gitu. Kalau ini banyak SMA sekolah negeri nih. Jadi seru banget sih. Apakah lu kemudian populer juga di sekolah tersebut? Iya harusnya ya. Puji Tuhannya. Lu udah ikut lomba gitu-gitu kan? Nggak lomba juga, emang populer karena namaku dulu. Kan namaku Bianca. Kan Kok nama lu Bianca? Ya pokoknya intinya ganti, ntar googling aja. Panjang ceritanya, oke. Panjang, karena dari nama lu Bianca jadi populer karena aneh gitu namanya. Karena kan itu sekolahnya rata-rata namanya cewek itu ya gitu. Ya terus Asih atau Putri gitu ya, atau Ajeng, tiba-tiba Nur ya, tiba-tiba Bianca gitu kan. Iya, terus jadi ya gitu Bianca. Terus kakak kelas tuh selalu iniin aku terus gitu. Enggak, justru ngespesialin aku banget gitu. Oh ya, gue pikir kalau misalnya ada satu anak cantik sendiri atau beda sendiri tuh suka digencet sama kakak-kakaknya. Cuma dulu kan aku kan ada kutunya ya, jadi kayak ini aneh banget nih. Lu gak takut image lu rusak di mata masyarakat di antara Birisia kan Lover? Aku mah yang penting sekarang gak kenapa-napa gitu. Iya, pikir nih ngebayangin bolo dulu kutuan. SMA loh, SMA kutuan. Tapi udah berakhir ya di itu pas SMA. Dulu kutuan, terus udah gitu? Pas upacara tuh, nah itu jurang karir ya kalau kata tadi. Karena pas aku upacara kan tak kuncir ya. Tak kuncir terus belakang aku tuh kayak bisik-bisik tapi kedengeran gitu kan. Ada kutunya jangan. Karena aku selalu pengen di belakang, tapi karena aku kecil disuruh ke depan. Duh udah pasti ketahuan deh. Kan kalau kutu kena panas tuh pasti keluar-keluar ya. Ya. Ih gemes banget. Gemes? Mana ada gemesnya kutu? Itu makhluk hidup loh. Memang, ya saya juga cinta satwa memang. Tapi kan gak kutu juga. Gara-gara kejadian itu terus lu... Terus tahu nggak aku bilang apa? Apa? Jadi aku udah dijauhin banget tuh di sekolah, Mak Ucil sama sahabat aku juga baru tahu kan mereka kayak ih kutu. Terus dia deketin aku kayak miris banget. Jody, kamu kutuan po, gitu kan? Terus aku bingung kan. Terus aku jawab apa ya astaga. Terus aku bilang nggak apa-apa tapi ini nggak menular karena ini kutunya adalah santet. Demi Tuhan pada percaya. Bukannya itu lebih buruk ya? Bukannya itu lebih parah? Bilang aja iya maaf gua akan keramas mati kutunya. Enggak apa-apa nggak nular ini santet. Kenapa kepikirannya kayak gitu sih? Aduh aneh banget lu. Dan mereka percaya? Percaya. Jadi setelah itu udah aman banget hidup aku. Loh kok lagi? Gua pikir ujung dari cerita ini adalah kutu lu dibersihin. Tapi berarti kutu lu tetap ada, tapi mereka menerima karena ini santet. Karena aku bilang itu gak akan nular. Jadi kayak tapi kan tetap harus musnah. Ya tapi ini tuh kayak santet, jadi itu hanya goib. Dan demi Tuhan mereka percaya. Dan jadi aku udah aman banget hidupnya. Oh iya ya, sabar ya Dik. Ya lu dan kutu lu aman. Pada akhirnya itu masalah kutu tuh selesai kapan? Pada ketularan. Ketularan juga. Tapi kutunya udah gak mau balik dia karena kan Ais muting rambut kan terus-terusan. Jadi kutunya udah muntah kali di rambutku. Lu tuh main di mana sih? Kok lu kutuan? Gimana ceritanya sih? Ketularan Ratna. Oh Ratna. Mbak inget gak? Kok ketularan Ratna namanya? Lu juga kutuan? Iya, kan serumah. Iya anjing. Iya kalau lagi kalau benci orang gampang banget. Gila lu. Ya Allah. Birisia Lovers lu gak mau ganti aja jadi Panjilicious lu semua. Gue gak kutuan lo orang gak ada rambut. Astaga. Lu punya pacar gak waktu SMA? Punya. Kok bisa? Pacarku baik banget. Jangan-jangan pacar lu gaib juga. Pacarku baik banget. Dia di rambut dia melihara kecoa dan kelelawar. Makanya dia seneng perempuan yang Enggak. Gimana cerita? Waktu lu pacaran sama dia masih kutuan? Masih, maksudnya dia malah nyabutin telur. Gila kali ini pacaran gak jelas banget nih. Gemes tau. Ada gak tingkat bucin paling tinggi itu nyabutin telur kutu pacarnya? Gak ada Bu.
Siapa yang saking bucinnya nyabutin telur kutu dari pacarnya dan dibiarkan? Kalau dia bucin, dikeramasin, pala lu diamplas. Aku akhirnya hilang karena ini pakai apa? Obat nyamuk. Kok pakai obat nyamuk? Gua berharap shampoo. Gue berharap shampoo, gue berharap hair treatment, bukan obat nyamuk. Palanya disemprot apa semprotannya begini. Iya, ditaruh di bantal sih. Terus aku tidur, terus kayak udah panas banget pala. Sedih nggak ketika piaraanmu itu pada mati? Sedih kamu? Akhirnya udah hilang belas, bener-bener kelas 2 SMA belas nggak ada belas. Bagus lah, kebaikan, kasihan pacar lu. Pacar lu masih ada ketika akhirnya. Ini aku baru ngomong di sini ya. Iya, bagus, alhamdulillah ya. Enggak, pacar lu melewati semua itu dari lu belum sudah kutuan terus belum kutuan, udah nggak kutuan lagi. Iya, tapi ganti-ganti sih di SMA. Oh, pacarnya? Iya. Oh, respect. Oke, kalau gitu. Ganti-ganti tapi kasihan. Kan salah satu aktivitas pacaran adalah belai rambut. Bayang gak lu pacaran sama Jody? Halo sayang, pas kesini lu apa ini banyak banget. Pakai sisir serit ya. Berapa kali lu pacaran waktu? Gua nggak ngerti sih. Kalau di SMA ada cewek ketahuan rambutnya kutuan, nggak ada cowok yang mau lah. Gimana sih? Juga, karena hati aku baik. Dan iya, tapi lu kutuan. Dan helm aku INK ungu. Apa hubungannya? Dan ada keren banget. Hubungannya apa? Kenapa helmnya warna ungu penting? Informasinya dalam obrolan ini. Kita lagi ngomongin gimana caranya cowok-cowok Jogja mau pacaran sama perempuan rambutnya kutuan. Tetap keren. Kenapa helm ungu ini penting? Kenapa? Apa yang bikin lu? Ada namanya INK ungu. Ya kenapa itu? Dulu ngetren banget itu paling ngetren. Emang banget. itu ngetren? Di sini ada orang Jogja nggak? Siapa orang Jogja? Enggak, di Jakarta juga kan? Orang Jawa ada. Lu orang Jawa. Iya, itu keren banget kan dulu. Terbaik. Kalau udah pakai itu udah nggak mungkin jomblo. Gua masih belum selesai memproses cowok di Jogja mau pacaran sama perempuan kutuan. Ini ada informasi lagi kalau punya helm helm ungu, udah pasti nggak akan jomblo. Itu dari mana? Iya, keren aja, itu modal aja. Keren deh. Pokoknya ntar coba deh kalau misalnya Gua ini mesti upload. Google helm itu. Ada yang relate nggak sama aku kalau Ini punya anak-anak INK? Jogja ini tuh. Tuh dia relate tuh di belakang tuh. Lu anak mana? Jogja juga? Lu anak Jawa? Oh, Tulungagung. Agung, Jawa Jawa. secara umum gitu. Helm apa tadi? INK. INK ungu. Ada ungu, bisa abu-abu juga keren banget. Hitam juga cakep banget ya cowok. Aku yang penting lihat helmnya dulu kok cowok. Udah, kenapa sih? Gak ngelihat motornya ya. Motornya mah terserah apa, yang penting helmnya. Iya, kan juga cowok-cowok kan jarang yang punya motor, tapi dia tuh jalan kayak ke sekolah tuh pakai helm doang. Iya enggak? Ada gak? Gue bener-bener gak relate banget nih. Gue pikir gak relate-nya gue sama Jody itu karena usia, ini lebih kepada kultur tempat tinggal nih kelihatannya nih. Wow. Berapa pacar lu punya waktu lu SMA? Waduh. Nggak, gue pengen tahu berapa cowok yang tersihir dengan helm INK ungu dan kutu ini. 4 apa 5 ya? Berarti nggak ada yang nyampe setahun tuh, putus semua. Ada yang enggak juga sih 8 bulan lah. Ya. Itu juga karena kan aku tuh nggak ada yang nganter sekolah. Jadi aku punya pacar, tak suruh antar jemput, tapi aku kasih bensin. Itu supir namanya. Ya tapi pas Itu bukan pacar. Ya, Kalau juga. lu butuh dia cuma untuk nganterin ke sekolah dan dia dikasih uang bensin, itu supir namanya. Itu antar jemput, Jody. ya tapi dia juga untung loh. Gue pikir gini, tapi aku kasih cintaku. Gitu tadi gue pikir jawabannya. Dia antar jemput aku, tapi aku kasih cintaku. Aku kasih ketulusan hatiku. Aku kasih bensin. itu mah transaksional. Tapi sih ada namanya ada yang Destara. Jadi Destara tuh adik kelasku. Setara tuh siapa? Destara namanya. Cowoknya namanya Destara. Dia adik kelas lu. Adik kelasku. Oke. Terus kan dia paling cakep. Pokoknya kalau udah ada yang paling cakep di sekolah, aku mesti Jod bisa nggak gitu. Dapetin itu gitu. Bisa kali kalau anak zaman sekarang ya. Ica kali. Itu kali. Terus ya gitu. Gampang lah ya. Tapi kan dia masih kecil. Ya nggak juga. Ya cuma beda setahun. Terus ya gitu. Oh ini
oke coba gitu. Terus akhirnya kayak aku di parkiran itu ya nggak ada yang anter ya. Klasik. Terus akhirnya Destara naik FU Satria. Oh Satria. Terus wah gila, langsung wah pakai INK oren, warna oren bata. masih helm INK juga. Masih helm INK juga. Lu tau gak kemarin sempat viral di TikTok? Ada cewek yang gak mau pacaran sama orang kalau gak punya mobil. Iya. Itu kan paling murah. Gitu kan? Iya. Nggak bisa kayak gitu. Enggak, tapi gue baru justru mau ngomong, lu juga kayak gitu. Cuman lu kalau dia seratanya di mobil, lu seratanya di motor. Lu ngeliat dia naik Satria, helmnya INK. Apa tadi lu bilang? Oren. INK oren bata. Ya. Iya, berarti lu masih ngeliat apa yang dia miliki juga. Ya dulu kan masih kayak bocah. Keren gitu loh, keren dianya. Jadi itu nilai plus lah buat dia. Tapi kalau rata-rata ya nggak gitu, nggak nyarinya gitu. Tapi nilai plus ditantang ya udah langsung. Kayak aku terus lu yang nembak berarti? Aku yang nebeng. Nebeng terus pas di jalan gitu dia suka sama aku. Baru sekali jalan ke rumah. Tapi lu bilang ternyata dia juga ditantang sama temennya. Oh, ternyata sama. Tapi lu bilang gak sama dia, sebelum kita menjalankan hubungan, kamu mesti tahu satu hal tentang aku. Aku kutuan kalau berak gak disiram gitu. Lu bilang gak sama dia? Enggak, itu udah sembuh. Kan kelas 2 aku, dia kelas 1. Ya udah akhirnya dia nganterin ke rumah, mau hujan, mau panas, dia nganterin terus. Akhirnya. Terus putusnya kenapa? Putusnya gara-gara pas dia lagi lomba paduan suara. Oh, dia nyanyi juga? Bisa aja. Terus aku kayak nungguin di situ, dia titip handphone, ada notif Twitter. Oh, udah Twitter nih. Udah Twitter. Bilang apa coba? Apa? Oh iya ya gitu. Namanya Galuh Jelita. Aku buka nih si Galuh Jelita nih ngechat apa. Ternyata si Destaranya ngechat dia. Aku pengen selingkuh itu. Terus aku bilang, tau gak? Jadikan itu kaos. Aku pengen selingkuh Jadikan itu kaos please. Jadikan itu kaos please. Aku pengen selingkuh Kutipan dari siapa? Destara. Udah nggak ada sekarang Destara. Udah nggak ada Distara maksud gue. Kurang. Halo Distara. Oke, akhirnya ketahuan selingkuh. Enggak, dia cuma ngomong, tapi aku udah sakit hati banget. Terus aku di lokasi itu. Ini apa? Lu gitu? Hah? Nggak ngomong. Apa ya? Kowe. Wes gokil. Aku bensinin kowe tiap hari. Gua bensinin motor lu selingkuhin gue emang lu Destara lu ya. Karena dia boring kali, kan cuma antar jemput, kita nggak pernah jalan soalnya sama sekali. Ya tetap aja namanya juga cinta. Iya kan? Iya. Aku langsung bener-bener pulangnya dari situ. Terus lu spill di Twitter, aku baru aja ada cowok namanya ini gitu. Nggak pernah aku kayak gitu. Nggak pernah. Tapi hari ini spill udah jadi kebiasaan, karena gue taunya spill mungkin 2-3 tahun belakangan ini kali ya. Tapi pada zaman itu pacaran tuh gue nggak bisa pasti pacaran di era sekarang, nggak bisa. Gue deketin dikit aja udah langsung kena spill pasti. Iya, serem sih. Iya kan? Aku dulu nggak pernah sih spill, sekarang juga nggak pernah. Biasa Tapi aja. Toksiknya hubungan pacaran pada zaman itu apa? Toksiknya pada zaman adalah, lu SMA toksik itu apa? Hubungan toksik itu kayak apa? Nggak tahu. Lu nggak pernah ngalamin? Enggak deh kayaknya, biasa aja soalnya. Kalau aku pernah ini sih. Kalau toksik tuh apa ya kayak? Kalau gue tuh yang identik dengan toksik itu biasanya posesif. Jadi dikit-dikit ditelepon, kamu di mana sama siapa? Aku nggak pernah sih SMA. Lu nya nggak gitu, cowok juga nggak gitu ke lu? Enggak juga. Oke, berarti lu nggak pernah ngalamin? Ya paling aku pernah karena dia bohong terus tuh ternyata. Dia bohong terus, tapi kan aku tetap sabar. Akhirnya datanglah cewek yang dia simpen selama ini. Padahal aku pacaran sama dia 8 bulan. Ternyata dia nyimpen cewek juga. Terus aku dilabrak, gitu-gitulah pokoknya hidupku parah banget ya pokoknya. Drama banget ya? Drama banget, aku sampai kayak capek. Satu sekolah? Pacarnya beda sekolah. Oh, dia nyamperin ke lu? Wow. Ceweknya ya? Iya, ceweknya nyamperin ke sekolah lu? Ternyata ceweknya itu pernah diduga pernah mau ngebacok orang. Yang mana lu? Ceweknya itu. Sebut aja namanya perempuan yang mau ngebacok orang. Sebut aja nggak apa-apa. Kan ada lumba-lumba. Iya. Udah, tolong di lumba-lumba nama ya. Jangan bacok orang lu. Situ preman. Dulu dia tangannya luka-luka gitu terus dia bilang gini, kan aku orangnya suka
mancing emosi biar dia mukul duluan karena aku udah ngerti lah. Jadi setiap dia ngomong apa, kamu tuh sadar gak sih kamu tuh ngerebut pacar aku? Ih, gokil. Terus aku bilang, enggak, ini lihat aja chatnya orang pacar kamu yang bilang masih suka sama aku, emang kenapa? Terus kayak aku nyebelin banget lah pokoknya. Terus dia gini, jangan dikira ya aku gak bisa mukul kamu. Walaupun tanganku lecet-lecet kayak gini, kamu bisa abis sama aku. Terus aku nungguin kan, mana ya backingan gue gak ada. Kan kakak aku suruh, Mbak Son, ini udah mau disamperin nih. Terus dia, iya bentar catokan dulu. Terus ketiduran. Gimana sih Mbak Son? Mbak Son nggak bisa diandalkan, nggak bisa. Kalau soal bersihin tokai dia bisa, tapi kalau soal berantem dia nggak bisa diandalkan Mbak Son. Disuruh. Tau gak? Si gini, ayo melu aku ke lapangan. Anjay, one on one. Terus aku bilang gini, partai. Sekarang, iya, bentar izin mama dulu. Terus mau berantem izin mama. Iya, maksudnya aku mau kemana-mana kan harus izin. Iya betul. Iya, jadi terus dia nggak usah cepet naik aja gitu. Bentar izin mama dulu, aku naik nggak apa? diizinin. Motor. Diboncengin sama dia ceritanya. Serem nggak? Iya serem. Terus aku bilang, wes lah nggak usah naik lapangan, di sini aja di rumah kosong. Gitu. Anjay. Ya udah akhirnya ke rumah kosong. Iya. Terus 3 jam lebih. Berantem. Tanganku pertama dia kan giniin aku nih. Berantem fisik. Ntar dulu dia giniin aku. Pertama dia nggak berani, dia cuma adu mulut doang sama aku berjam-jam. Cuman maksudnya adu mulut. Ngoceh. Caplok. Iya. Terus dia giniin lu. Iya. Diginiin. Diginiin. Terus aku iseng orangnya. Jadi aku kan temenan sama dia di BBM. Sedangkan status BBM ku aku sebelum aku dilabrak, aku statusnya gini. Ups, udah lama nih nggak mukul orang gitu. Lu? Anjay. Terus dia kayak giniin aku, mana katanya mau mukul gitu. Terus aku bilang duluan aja, aku ntar bales. Nyebelin banget kan? Iya nyebelin. Dia udah gini, cowokku datang baru. Cowok kita maksudnya. Cowok kita. Cowokku datang. Cowok kita. Iya cowok kita datang. Terus cowok kita datang, yang cowok ini bawa mantanku, ingat ya, Timotius. Mantan aku dibawa sama dia. Lu bahkan gak nyebut Timotius dari tadi. Yang mana nih Timotius? Itu udah, lah. Aku juga pacarin Timotius buat ngincer kakaknya dulu. Aneh banget ini. Oke. Dia masuk terus. Dia datang, dia cowok kalian datang dengan cowok lain yang adalah mantan lo. Iya. Terus kenapa? dia kayak gini. Udah stop ngeributin hal ini gitu. Jijik banget gak? Iya jijik. Cowok ini. Terus aku bilang gitu. Udahlah lu sama saya ngapain sama gue bilang gitu. Ngapain sama aku gitu. Terus habis itu nangis jerit-jerit. Kayak gitu-gitu kan. Akhirnya nangis. Aku nggak nangis sampai detik terakhir juga. Terus pas salaman, udah sekarang salaman kata cowok itu kan. Terus habis itu gini, tangannya tuh panjangnya segini. Maksudnya apa? Nih sumpah. Masalah Tangannya panjang banget, jarinya parah, terus kukunya kayak nenek lampir tau gak? Serius. Terus? Pas salaman tau gak kak? Tanganku dipeluntir, dikretek langsung sama Terus aku kayak lepas terus tetap nyebelin, tak lap-lap gitu. Aku bilang gitu. Ya udah ya cepet, aku sibuk aku bilang gitu. Iya. Tapi sampai rumah nangisnya minta ampun. Nah terus hubungannya ada Timotius nih apa nih? Kenapa ada Timotius? Karena dia sahabatan sama cowok kita itu. Jadi dia dibawa. Cowok kita. Ada putus. Sudah. Putus. Ini bukan si anak yang di bawah umur itu? Enggak, yang ini yang cowok namanya Hari Prayoga. Hari Prayoga. Tapi dia hatinya tuh sebenarnya murni sih. Alah nggak ada pacaran sama 2 perempuan. Tapi oke, ini adalah episode yang mulai agak kepanjangan. Oh iya, ini udah 1 jam loh. Tapi nggak apa-apa, ini kita udah nyampe di SMA. Iya, udah SMA. Jadi apapun. Udah ending ya. Lu lu mulai berkarir single pertama dan segala macam itu kapan? Setelah? Kuliah berarti udah lewat. Berarti lu selesainya di SMA. Di SMA udah. Jadi udah mulai nyanyi, udah mulai profesional. Iya. Tapi belum benar-benar disebut sebagai penyanyi gitu karena masih nyanyi. Iya. Pindah ke Jakarta kapan berarti? Umur 20 yang pas Indonesian Idol. Oke. Udah lama kemudian kan berarti kan? Oke kalau begitu. Kisahnya menarik sekali dan setiap kali gue tutup selalu ada orang bilang jangan ditutup, terusin aja tuh cerita masih banyak untuk kapan-kapan aja. Dan siapa tahu lu jadi bisa nanya sama Jody aja sendiri ya, Brisia Lovers lu nanya aja sama Jody. DM aja, maksudnya aku sering balas juga. Iya dan kita cari aja tuh Hari Prayoga, Timotius. Iya tapi sekarang masih temenan. Nah, cari aja semua tuh mungkin kita temukan. Tapi
Jody makasih banyak cerita-ceritanya ya. Iya, thank you banget udah Iya. diundang juga. Sebelum gue tutup, gue mau nanya dari semua pengalaman hidup lu, kalau ada pahlawan dalam hidup lu di dalam periode tersebut tuh siapa pahlawan lu? Bisa aja tokoh kartun yang lu suka atau emang orang yang benar-benar ngebantu lu. Kayak Ratna misalnya lu anggap sebagai pahlawan siapa? Pahlawan aku. Justin Bieber kali ya. Boleh Justin Bieber, nggak apa-apa. Iya, Justin Bieber juga. Tapi kenapa Justin Bieber? Karena dia yang bikin aku fokus ke musik, terus bikin aku jadi kayak sekarang gitu. Jalannya ke sini terus juga bikin aku belajar bahasa Inggris juga. Oh, what do you mean? Iya, belajar. Pokoknya Justin Bieber tuh pahlawan banget deh di saat aku nggak pernah kepikiran untuk nyanyi. Setelah ada dia kayak. Lu tipikal yang bahagia atau yang kesel ngeliat dia nikah sekarang? Aku bahagia. Bahagia, ikut membahagiakan. Karena kan ya udahlah juga ya. Gede. Ya terus emang aku bisa gitu, bisa juga. Iya betul. Udah bener cocok sama Hari Prayoga aja tuh ya. Baik loh, manis. Ya udah oke kalau begitu. Nah kenapa gue nanya itu? Karena buat kami lu adalah pahlawannya anak-anak yang dibantu sama Pita Kuning. Ada sedikit penghargaan dari Lotus Archie ini untuk kamu. Ini ada emas dengan IP-nya Harry Potter Ravenclaw. Keren banget, parah. Untuk lu terima kasih banyak udah membantu banyak. raising awareness untuk kanker pada anak. Dan kita dukung terus karirnya Jody karena dia baik sama kita. Kita doakan supaya kebaikan juga datang untuk lu. Thank you, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua Golden Hearted Heroes yang nonton episode dengan Jody ini. Ini adalah salah satu episode yang sangat menyenangkan. Kalau Jody berhasil membawa Brisia Lovers untuk nonton, AdSense yang masuk, kami berterima kasih sama Jody dan juga sama yang nonton. Dan jangan lupa, dalam periode kerjasama dengan Lotus Archie dan Tokopedia, kalau lu beli emas di official store-nya Lotus Archie di Tokopedia, lu udah menyumbangkan 2,5%-nya ke anak-anak kanker. Mau nyumbangin langsung direct ke Lotus Archie juga bisa. Nanti tergantung berapa jumlah yang lu sumbangkan, ada token of appreciation lagi dari mereka. Dan kalau lu ikutan meramaikan hashtag Golden Hearted Heroes, nanti ada milestone berapa hashtag terkumpul, ada sumbangan lagi. Jadi terima kasih banyak untuk Lotus Archie, untuk Tokopedia, untuk Brisia Jody. Terima kasih banyak Kak Panji. Tapi kayaknya masih ada kutu deh. Nggak mungkin. Enggak ya? Siapa tahu. Tapi aku mau ngomong ya. Apa tuh? Kalian itu bisa banget kok jadi berguna buat orang lain. Dari hal-hal yang kecil aja udah bantu banget. Jadi Gue setuju. please banget, hidup kalian tuh nggak bakal ada artinya kalau misalnya lo pakai buat diri lo sendiri sih. Betul, gue setuju. Sebenarnya ya, dengan nggak ngeklik skip ad, sebenarnya itu lu bertahan aja ngeliat iklannya itu nyumbang, itu bener nih. AdSense itu nolong banget. Jadi Jody terima kasih. Ya terima kasih banyak. Semuanya juga terima kasih. Kita ketemu di episode cerita masa kecilku berikutnya karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan. Mereka punya masa depan untuk diperjuangkan. Bye bye. Bye bye. Pita Kuning Podcast.